level PMO, kita tanyakan kepada kepala sekolah dulu. Jangan ke guru PMO-nya. Karena kepala sekolah yang akan lebih banyak memahami apa yang sudah berjalan di sekolah tersebut. Itu salah satu fungsi kepala sekolah sebagai instructional leadership. Karena itu ada tugas kepala sekolah yang harus dimiliki dari nanti ada materi Bapak Ibu ya tentang kompetensi kepala sekolah. Sudah kita berikan kemarin ya, sudah ya. Nah, kira-kira itu, jadi kita menggali atau sambil koneksi antar materi apa yang sudah kita bahas dahulu tentang kompetensi atau kapabilitas kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran di sekolah. Nanti guru apabila kompetensinya yang baru sesuai dengan Perdirjen, no? Masih ingat Bapak Ibu? Masih. Perdirjen 65 ya. Iya, betul. Sambil kita menggali. Jadi Perdirjen 65 dari Dirjen GTK. Ya, Dirjen GTK tahun 2020. Saya kira itu teknisnya, Pak Irhamni. Begitu juga waktunya, pesertanya. Cuman tadi pengaturan waktu Bapak Ibu lah, kalau sekolahnya 7 nih, ada tadi yang 7, itu yang punya skill tersendiri lah. Bagaimana mengatur, mendekatkan diri dengan kepala sekolah agar mereka enjoy dengan diskusi dengan kita. Dengan menggunakan amunisi tirta rasa dan tirta rasa di coaching. Itu sangat membantu sekali. Saya kira itu dari saya untuk sesi pertama ini. Nanti kita masuk ke sesi kedua. Kalau masih ada pertanyaan silakan Bapak Ibu. Prof. Udat ada yang mau disampaikan? Silakan. Ini Pak Sadri. Silakan Pak Sadri. Terima kasih Pak Zul. Mohon maaf tadi sebelumnya saya ada keperluan mendadak, jadi harus mampir ke kantor lain. Terus tadi lagi bawa motor juga tidak bisa. Kemudian kepala sekolah, kemudian guru-guru ya yang terlibat dalam kegiatan ini. Nah, saya pikir itu Pak seluruhannya. Iya ya. Sudah betul Bapak Ibu. Jadi memang ke komite pembelajaran ada 2 ya. Nanti Bapak Ibu kadang-kadang kita tersalahkan, salah persepsi juga atau salah sebut. Ada nanti praktisi, komunitas praktisi ya, itu beda lagi ya. Komunitas praktisi itu kan dekat-dekat dengan komite pembelajaran. Dia kalau disingkat sama-sama KP ya. Komunitas pembelajaran ada nanti PMO gitu ya Prof. Udat. Jadi untuk komite pembelajaran itu memang adalah sebenarnya banyak ke guru yang sudah mengikuti IHT Pak Sadri atau guru-guru yang sudah dibimbing dengan materi sekolah penggerak. Kalau PMO itu di dalamnya masuk timnya kepala sekolah. Kepala sekolah, guru-guru dan pengawas itu masuk PMO. Tapi untuk sesi 2 ini, untuk PMO pengawas kita tidak masuk lagi karena pengawas nanti akan di training dengan BIMTEK khusus. Jadi nanti yang coaching dengan kepala sekolah untuk angkatan 2 adalah pengawas. Pengawas coaching dengan kepala sekolah. Bapak Ibu fasilitator coaching dengan pengawas. Kalau angkatan 1 kemarin kan enggak. Kami coaching dengan kepala sekolah. Kemudian kami coaching dengan PMO. Nah, kalau angkatan 2 ini tidak. Tadi kan ada di jalan dia nomor berapa? Nomor 6 ya. Lokakarya dengan pengawas. Kalau salah 2 kali ya. Pengawas sekolah. Kira-kira seperti itu. Mungkin Bu Okta silakan ditambah Bu. Mau tanya Pak, penasaran tadi gara-gara Bapak bilang nanti kita kan waktu itu memang dibilang fasilitator mendorong pengawas untuk melakukan coaching ke sekolah. Nanti kan mereka ada khusus tuh Pak ya terkait program sekolah penggerak. Pertanyaan saya nih Pak ya, cuma buat kita aja. Punten kalau ada Bapak Ibu pengawas yang di sini juga, ketika para pengawas ini melakukan coaching ke kepala sekolah, kira-kira dapat bocoran mereka dapat honor nggak Pak ya? Mungkin Pak Zul tahu dari atas gitu kan, kalau mereka dapat honor kan kita tenang gitu loh, kita dorong pengawas. PJP ya.
enak gitu kalau kita Dan tahu. ada yang sudah tahu Pak bocorannya. Pak biasanya dengan Pak Ujang ini bocoran. Kalau mungkin Pak Atta sama Pak Ujang Dapat, Pak, dapat. Oh, dapat. Pak Ujang udah jawab kan? Tutup boncom aja dapat masa honornya Iya dapat. dong, Mas Ujang. Kalau Jadi Bu Okta, nanti ada schedule setelah pelatihan BIMTEK ini, ada nanti BIMTEK khusus pengawas sekolah. kalau mereka dapat Kalau honor sih kita enak ya Bu. Pengawas itu kalau ke sekolah yang nggak dapat itu istri yang kedua. Selain itu dapat semua Bu. Pak Atta berarti berasa gagal terus ya Pak Atta dengan Pak Ujang. Betul. Betul lah ya. Aduh, Bukan gini intinya, bukan hanya kita dengar Pak. kalau sudah ke amplop itu supervisis loh. Jadi bukan supervisi, kalau pakai amplop supervisis Pak. Gitu Prof. Ya boleh ini cuma sharing kita aja ya. Punten Iya. juga sekali lagi untuk Bapak Ibu pengawas di sini. Kalau di kami kemarin tuh ada kan tidak ada pengawas tuh kan hanya dilibatkan sebagai peserta kita fasilitator yang ngasih materi, yang coaching. Nah, jadi ada anggapan kalau kita makanya saya bilang dekati pengawasnya dulu gitu. Karena ada anggapan mudah-mudahan sih di tempat lain enggak. Mungkin ini kasus aja di Kalbar. Pengawasnya sampai komentar gini Pak Zul. Ya. Ya kayak cuek gitu kayak cuek gitu Pak dengan SP di sekolah binaan dia pikir yang dapat honor kan kalian PA gitu kami cuma disuruh jadi penonton ya udah ngapain itu sih kasus ya nggak semua pengawas gitu. Ya, Saya yakin Pak Atta dan Pak Ujang dan Bu Hajah itu pengawas yang oke itu aja berbagi. Oh jadi mohon maaf isu itu mereka mengira kita akan menyiapkan honor untuk pengawas gitu ya. Bukan begitu Pak. Waktu di Angkatan 1 kan memang pengawas hanya sebagai peserta Betul. kegiatan libat komite, Ya. kemudian kalau PMO ikut, tapi merekanya kan biasanya yang ngasih materi atau apa gitu kan. Jadi mungkin mereka belum dapat honor, jadi nggak ada slot honor, hanya fasilitator. Jadi dia kayak cuek gitu Pak. Kalian aja lah PA yang ngurus, kami mah nonton aja, kami ngikut gitu karena nggak dapat honor. Makanya tadi saya tanya untuk di angkatan kedua ini kan nanti pengawas yang melakukan coaching gitu. Iya, Mudah-mudahan ada honor khusus dari program sekolah penggerak jadi kita enak gitu Pak koordinasi. Jadi Pak Gunawan mau ngajak ngopinya tuh enak. Saya Betul sekali. pasti pertanyaannya Mantap. Pak Jul. Ya, Prof. Ya, saya pertanyaan yang sama. Karena itu concern saya juga termasuk misalnya kepala sekolah juga ya kalau terlibat di kegiatan kita itu. Nah itu apakah ada honor atau tidak gitu. Itu penting karena kita kan orang timur ya. Saya itu kalau misalkan Pak pengawas saya mau mengadakan ini boleh nggak saya mohon bantuan bla 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 misalnya. Tapi itu minta bantuan itu berkali-kali di ujung terima kasih gitu kan kayaknya gimana gitu loh Pak. Mungkin ada bocoran. Iya, oke Prof ya. Dijawab. Untuk pengalaman ini untuk pengawas yang dari Bu Okta tadi, Prof dari kepala sekolah gimana? Seandainya ada coaching, ada lokakarya kita gitu ya. Kalau lokakarya kemarin kalau luring kita kan diadakan di hotel itu, di hotel luring. Minimal hotelnya bintang 3 atau bintang 4. Kalau ada bintang 7, bintang 7. Segi kepala dong. Sakit kepala. Iya, itu ada uang hariannya yang hadir. Ya. Nah, uang harian ada uang, kalau dia daring ada uang uang pulsa Pak Ibu. Itu untuk angkatan 1. Tapi untuk angkatan 2 mungkin karena masukan seperti ada beberapa komentar seperti Bu Okta tadi ya. Mungkin diubah untuk yang kedua ini fasilitator diskusi dengan pengawas diskusi dengan kepala sekolah. Kita diskusinya dengan kepala sekolah itu di dalam forum PMO. Karena di dalam PMO kepala sekolah sudah ada juga. Jadi kayak ganda gitu. Kayak ganda saya merasakan juga. Ketika kita coaching dengan kepala sekolah, kemudian kita diskusi tingkat PMO, ya topiknya hampir sama ternyata. Hari ini saya baru saja diskusi tentang menjadwal PMO nih. Tapi ternyata diundur Bapak Ibu. Harusnya nanti siang sudah terschedule dari kemarin. Kita
ternyata PMO besok Pak Fazul, oke. Ternyata hari ini ditanya lagi, jadi nak siang ini dijawab oleh kepala sekolah, oh sepertinya nggak bisa, ya udah. Belum tahu juga, ini belum ditentukan lagi, Prof. Nah, seperti itu kira-kira alur komunikasinya. Kadang-kadang kawan sampai berminggu-minggu jadwal PMO kita dengan kepala sekolah itu akhirnya terundur. Tapi ya kita sabar saja. Tiba-tiba nanti pas di akhir-akhir bulan, oke Pak, sekarang kita PMO-nya. Padahal udah malam lagi kan. Udah jam 8 lagi. Seperti itu kayak pengalamannya Pak Gunawan, Pak Prof. Ya mudah-mudahan nanti ada, memang honornya ada untuk pengawas di coaching. Karena pengawas akan dipanggil oleh GTK, Dirjen GTK, melalui UPT, untuk di training atau di BIMTEK bagaimana cara coaching. Mungkin beliau akan diberi materi coaching dan materi lainnya dalam mendampingi kepala sekolah. Jadi kita juga nanti hanya diskusi dengan pengawas sedikit, topiknya mungkin sudah ditentukan. Saya kira itu untuk menjawab Prof. Udan dan Prof. Wokta. Kemudian satu lagi untuk Prof. Udan tadi ada yang kepala sekolah gimana nih? Ini dia. Ternyata kepala sekolah penggerak itu Bapak Ibu sekarang karena keaktifan beliau atau inovasinya di sekolahnya, beliau dijadikan narasumber di banyak sekolah sekarang. Jadi itulah hasil jeripaya setelah Bapak Kepala Sekolah itu membina sekolahnya dengan hati-hati, didampingi oleh kita, didampingi oleh pengawas. Ternyata sekolah lain bertanya, gimana caranya Pak untuk sekolah penggerak ini? Lah ditarik ke sana narasumber. Salah satu contoh kepala sekolah yang saya bina itu, bimbing itu atau pendamping itu, sebulan itu beliau narasumber ke SMA ini, ke perguruan Islam ini, ke banyak lah Bapak Ibu. Itu salah satu nilai tambah bagi kepala sekolah. Kalau memang benar-benar beliau itu mengikuti panduan dan semangat. Jadi untuk kehadiran dalam diskusi tadi hanya uang kehadiran dan uang pulsa. Tapi setelah itu insya Allah itu kira-kira dampaknya ke masing-masing kepala sekolah. Saya lihat seperti itu Pak Prof. Oke, mudah-mudahan terjawab. Ya. Tadi udah antri. Jadi tidak langsung itu ya Pak ya? Tidak langsung ya. Tapi yang kehadiran tetap ada. Uang kehadiran tetap ada. Fitri udah terlempar, Bapak Ibu. Kita sudah cukupkan di sesi pertama ini. Ada. Si Fitri silakan Fit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada beberapa yang ingin Fitri tanyakan ya Pak Prof. Terkait yang pertama, untuk guru yang memang keterlibatan guru di dalam program PSP ini jumlahnya 2 atau 3 ya Pak Prof. Karena mereka kan juga menggunakan aplikasi SIM PKB juga ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, terkait mengenai pembuatan rencana kerja ini Prof, rencana pendampingan, apakah bisa ketika kalau misalnya kayak silabus RPP mungkin kita ada kerja kelompok di KKG mungkin seperti itu, apakah ini juga bisa sama dengan satu grup PA atau FSP Banten misalkan seperti itu, kita disusun bersama, kemungkinan maksudnya pelaksanaannya ya pasti sesuai jadwal yang sudah ditentukan P4TK bahasa. Nah itu yang kedua. Terkait yang ketiga, untuk fokus FSP ini ke sekolah, apakah terfokus kepada peningkatan SDM-nya atau kita juga dilibatkan terkait mengenai pelaksanaan, maksudnya berbarengan tidak dengan bos kinerja yang didapatkan sekolah penggerak ini, kita juga sebagai tim pemantau atau monitoring lah seperti itu terkait bos kinerja yang didapatkan sekolah penggerak ini, Bro. Apakah hanya satu-satu dulu, misalkan peningkatan SDM-nya dulu, nanti bos kinerjanya ada, apakah bos kinerja ada, fasilitator ada, jadi saling mendampingi, saling memantau terkait operasional bos kinerja tersebut. Terima kasih. Terima kasih Fitri. Jadi jawab dulu nomor 3, soal nomor 3 karena terkait dengan bos-bosan ini.
Jadi Bapak Ibu, sekolah penggerak itu dapat 2 anggaran, satu bos reguler, yang kedua bos kinerja. Kita tidak ada kaitannya dengan evaluasi monef keuangan. Fasilitator tidak mengganggu itu, tidak boleh bertanya tentang itu. Paling tidak, udah cair dananya paling itu saja. Tidak ada kita menanyakan tentang keuangan sekolah. Tugas fasilitator untuk pertanyaan ketiga adalah memastikan bahwa program sekolah penggerak berjalan di sekolah tersebut, di sekolah dampingan. Berjalannya silakan step by step, tahap bertahap. Yang kedua adalah berjalannya proyek penerapan profil pelajar Pancasila P4. Ya, saya menyingkatnya dengan proyek P4. Kalau kurikulum program sekolah penggeraknya tentu P4 sudah masuk di dalam sih. Tentu lebih banyak nanti adalah tentang kurikulum, tentang penerapan model belajar dengan bervariasi, model belajar bervariasi di kelas, model belajar guru yang berpusat kepada siswa, model belajar siswa yang berdiferensiasi. Nanti Bapak Ibu ada materi di kurikulum ya setelah ini. Itu yang perlu kita pastikan apakah berjalan di sekolah dampingan kita dengan penerapan proyek profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian apakah ada kaitannya dengan SDM guru? Itu betul, tapi itu nanti kita memonitornya secara tidak langsung Bapak Ibu ya. Memonitornya secara tidak langsung, itulah tugas dari kepala sekolah sebagai instructional leadership yang dari Perdirjen 6565 2020. Itu kita coba secara tidak langsung, jangan terlalu nampak gitu ya, terlalu kelihatan oleh kepala sekolah ini saya kok dimata-matai sudah melaksanakan nih apa belum tugas kepala sekolah. Nanti kan di Perjanjian 6565 2020 itu Bapak Ibu kan ada tugas dan fungsi kepala sekolah dan guru ya, fungsi guru. Kemudian juga ada kepala sekolah sebagai tambahannya. Itu Fitri nomor 3 ya. Kemudian nomor 2, rencana pendampingan. Rencana pendampingan tidak seperti yang kita buat RPP, tidak. Kita sudah punya moderasi nanti. Sudah ada panduan soft copy dari UPT P4TK Bahasa yang akan diberikan biasanya 2 minggu atau 1 minggu atau 1 bulan sebelum jadwal kita melakukan pendampingan mau pendampingan lokakarya 1, lokakarya 2 atau FSP atau yang lain. Tapi kalau untuk pendampingan kita coaching PMO tadi itu tidak ada panduannya, hanya panduan secara umum. Apa yang harus ditanyakan, apa yang harus kita dapatkan informasi dari kepala sekolah, apa yang kita dapatkan informasi dari guru-guru ke komite pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, guru dari PSP. Satu sekolah penggerak, kadang-kadang guru sekolah penggeraknya hanya 1 orang, kadang hanya 2 orang guru sekolah penggerak. Jadi Bapak Ibu, ada namanya guru sekolah penggerak, ada namanya kepala sekolah penggerak, ada yang sekolah penggerak. Jadi kalau sekolah penggerak itu otomatis kepala sekolahnya termasuk kepala sekolah penggerak. Tapi kadangkala ada di sekolah penggerak gurunya tidak ada yang guru sekolah penggerak, maka dia akan di-training oleh melalui kawan-kawan yang ada di sekolah itu atau melalui arahan dari Bimtek ke kepala sekolah bagaimana menerapkan sekolah penggerak di sekolahnya dengan memanfaatkan guru tadi atau menggunakan SDM yang ada. Saya kira itu jawaban untuk Fitri. Mudah-mudahan terjawab semuanya. Pak Sadri udah antri nih. Terima kasih Pak. Oke, Fit. Ya. Silakan Pak Sadri. Terima kasih Pak Zul atas waktu yang diberikan. Ada sedikit pertanyaan nih Pak Zul tadi apa yang sudah Pak Zul lontarkan terkait dengan tadi proyek P4 tadi Pak, profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan tadi bahwa salah satu tugas fasilitator itu memastikan bahwa si sekolah tersebut sudah mengarah ke berpusat pada murid, kemudian mengimplementasikan bagaimana menjadikan murid menjadi profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan ini
Pancasila ini apakah hanya dari kurikulum yang kita lihat? Oh, misalnya kita lihat, oh ini kurikulum yang sudah dirancang, bla 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 bla, sesuai dengan mungkin ada jenisnya. Oh berarti ini sudah menerapkan pembelajaran yang mengarah pada murid supaya murid menjadi pelajar profil Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, saya baru teringat terkait dengan proyek P4 tadi bahwa sekolah penggerak itu kan yang diharapkan adalah sekolah itu aman, nyaman, dan inklusif. Saya masih terngiang-ngiang itu. Nah, bagaimana cara kita mengukurnya ini, Pak Zul? Bahwa sekolah ini mungkin sudah terbebas dari perundungan dan segala macam. Nah, itu yang bagaimana cara kita mengetahuinya itu sehingga kita bisa menetapkan bahwa sekolah ini sudah pada tahap misalnya level 3 atau level 4. Mungkin itu, Pak Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadri. Aduh nih Pak Sadri semangatnya luar biasa nih kayaknya. Materi yang Bapak Sadri tanyakan itu nanti akan disampaikan di materi kurikulum semuanya. Ya. Masih minggu depan ya. Tapi langsung kita jawab. Sudah Semangatnya tinggi Pak. sudah menunggu. Iya, mudah-mudahan itu akan dijabarkan di materi kurikulum semuanya. Tapi saya juga membantu sedikit tentang proyek penerapan profil pelajar Pancasila. Itu dua hal yang berbeda, tapi dia satu sebenarnya dengan kurikulum. Dua hal yang berbeda, tapi dia satu dengan kurikulum. Jadi kurikulum nanti ada kita, Bapak Ibu akan diberi materi terbaru, kurikulum Merdeka ya. Ada kurikulum, kemarin itu ada prototip, namanya prototipe atau prototype. Nah, sekarang sudah diubah menjadi kurikulum Merdeka, sudah ada SK-nya, ada surat edarannya dari BSKP, Badan Sertifikasi Asesmen Pembelajaran. Jadi sudah ada ketetapan kurikulum yang harus kita, nanti saya boleh dibagi di grup, kurikulum untuk sekolah, kurikulum sekolah merdeka itu, kurikulum merdeka dari TK sampai SMA, sekolah menengah. Itu sekitar 200 halaman atau berapa ya. Jadi cukup banyak yang kita bahas. Tapi tentu kita memahami hanya kurikulum tingkat SD aja nanti. Kurikulum tingkat SD itu apa yang harus dilakukan. Jadi Pak Sadri, untuk proyek nanti dia berbeda. Ada panduannya. Dan ada panduan yang harus dibuat oleh sekolah. Ada panduan bakunya ada panduan bakunya dari P4TK Bahasa nanti atau GTK. Di GTK ada panduan baku se-Indonesia. Kita mungkin mengambilnya atau sekolah mengambilnya panduan itu nanti disesuaikan dengan kondisi sekolah. Panduan proyek penerapan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka juga demikian. Nanti panduan umumnya ada. Kurikulum sekarang itu tidak lagi KDKI, tapi adalah CP sekarang. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran itu ditetapkan di Jakarta atau ditetapkan secara nasional seluruhnya, baik apakah SD, TK, SD, SMP, SMA. CP ditetapkan secara nasional, nanti sekolah mulai bergerak menyesuaikan namanya TP, tujuan pembelajaran di sekolahnya masing-masing. Itu yang namanya nanti pembelajaran yang berdiferensiasi yang sesuai dengan kemampuan sekolah, karena sekolah A dengan sekolah B kemampuannya berbeda, mungkin SDM-nya berbeda, mungkin sarana prasarana berbeda. Ini ada sinyal, ini tidak ada sinyal, ini jauh di kota seperti Pak Dude, Pak silakan yang di daerah ya. Seperti itu kira-kira Pak Faril. Yang nyaman, aman, inklusif itu dia include di dalam sekolah project tadi, project P4. Sudah include di dalamnya. Project P4 dan juga dia masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Saya kira itu untuk menjawab Pak Sadi sementara untuk menghilangkan kepenasaran. Tapi minggu depan akan banyak materi kurikulum yang akan masuk kepada Bapak Ibu yang akan membantu menjelaskan atau mendampingi sekolah dalam penerapan program sekolah penggerak. Yang sudah antri tadi Prof Udan ya atau Pak Atta, mana yang duluan ya? Ya ke Pak Atta. Pak Atta silakan Pak Atta. Baik, terima kasih Prof. Ini pertanyaan sedikit aja Prof. Pada hakikatnya kita sebagai fasilitator akan melakukan
sekolah penggerak. Nah, di sekolah penggerak tersebut sudah jelas ada kepala sekolah penggeraknya. Dan paling tidak di satu sekolah ada 2 guru yang sudah dilatih komite pembelajaran. Nah, inilah orang-orang yang harus kita hadapi di dalam melakukan pendampingan. Kira-kira begitu, Bob ya. Baik dalam kegiatan lokakarya maupun PMO kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya nih saya masih belum bingung. Kalau pertanyaannya, ketika kita terfokus dan terbatas kepada orang-orang tersebut atau pihak tersebut, pertama, bagaimana dengan guru yang lain yang tidak termasuk 2 orang tadi? Pertanyaan yang kedua, karena di SD ini perlu diketahui bahwa SD itu adalah sistem guru kelas, artinya guru borongan. Suatu saat setiap tahun tergantung ini bisa pindah kelas. 2 orang guru tadi yang sudah dilatih komite pembelajaran, apakah guru kelas yang sudah ditentukan, misalnya kelas berapa dan berapa, karena terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka ini. Apakah pelaksanaan atau penerapan kurikulum Merdeka ini di suatu sekolah secara sekaligus diterapkan dari kelas 1 sampai kelas 6 atau sifatnya bertahap seperti tempo lalu kurikulum 13 diawali dari kelas sekian dan kelas sekian. Maka yang jadi pusat sasaran untuk kegiatan pendampingan kurikulum 13 tempo lalu guru yang memegang tanggung jawab di kelas yang sedang diterapkan kurikulum tersebut. Nah, bagaimana ini untuk penerapan kurikulum Merdeka ini? Supaya nanti khawatir ada di sekolah guru yang sudah dilatih komite pembelajaran, ternyata dia tidak memegang tanggung jawab pada kelas yang sedang belum atau yang belum dilakukan penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Supaya nanti mereka tidak saling lempar tanggung jawab. Nah, ini juga mohon penjelasan dari Bapak. Terima kasih, Bro. Makasih Pak Atta. Mungkin juga pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain ya mengenai bagaimana di sekolah yang ada sekolah penggerak dengan kepala sekolah penggerak dan guru penggerak hanya 2 tadi ya minimal. Jawaban sementara Pak Atta. Jadi itulah nanti biasanya gurunya di kelas 1 dan kelas 4 yang 2 itu. Karena itu yang dimulai dari kelas 1 dulu. Kelas 1 dan kelas 4. Itulah guru penggerak yang sudah dilatih dengan materi program sekolah penggerak. Nanti dia akan naik. Kita targetnya kan 3 tahun Pak Atta. Tahun depan nanti dia menjadi kelas 2 dan kelas 5. Kelas 5. Ya, ketika berikut lagi nanti ada kelas 3 dan 6. Ya, 3 dan 6. Baru dia semua kelas sudah menjalankan hal tersebut. Nah, bagaimana dengan guru yang lain? Yang memang kadang-kadang ini ada pertemuan kok saya nggak diajak-ajak gitu Pak ya. Pasti ada rasa nih seperti itu, pasti saja. Itulah peran kepala sekolah dalam memanage ke sekolahnya. Di situ kepala sekolah berhak dan boleh menggunakan anggaran bos kinerja. Karena bos kinerja hanya boleh untuk peningkatan kompetensi kapabilitas dari guru, meningkatkan mutu guru yang ditanya oleh Fitri tadi. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru, misalnya diadakan lagi IHT tingkat kecil-kecilan di sekolah, atau pengimbasan dari guru-guru yang sudah mendapatkan pelatihan ke kawan-kawannya, itu boleh dianggarkan oleh kepala sekolah, dan guru yang mengimbaskan itu dikasih honor lah, karena sudah membantu memberikan materi ke kawan-kawannya. Dibuat acara 1 hari, atau didampingi oleh pendamping juga boleh. Gitu. Seperti itu Pak. Atau di bawah ada 5 sekolah yang berdekatan, atau 3 sekolah yang berdekatan. Ayo kita join agar guru-guru yang lain bisa mendapatkan materi ini. Itu boleh untuk peningkatan mutu guru. Sebab target dari program bos kinerja itu adalah peningkatan mutu sekolah. Utamanya adalah kepala sekolah dan guru. Jadi kepala sekolah pun ikut
pelatihan A, pelatihan B yang akan membantu mutu sekolah, atau guru ikut pelatihan A, pelatihan B, mengadakan pelatihan A, pelatihan B untuk meningkatkan mutu sekolah itu boleh dipakai. Tapi kalau untuk membangun tidak boleh. Tapi yang berkaitan dengan sekolah penggerak itu Pak ya? Ya, sekolah penggerak dah saja. Karena yang mendapatkan bos kinerja hanya sekolah penggerak. Kalau bos reguler kan sudah ada penggunaannya. Ya kasarnya walaupun itu peningkatan, tapi Ya. bukan untuk kebutuhan atau yang tidak terkait dengan penggerak, tidak boleh gitu kira-kira. Ya, dengan sekolah penggerak saja ya. Misalnya guru sekolah penggerak, sekolah SD lain, SD 1, SD 2, tapi sama-sama sekolah penggerak boleh. Tapi Kira-kira semua ya, sama-sama. Ya, Bu Dia, silakan Bu Dia. Ya, terima kasih Prof menyambung tadi jawaban tentang penggunaan bos kinerja. Tadi dipahami bahwa boleh digunakan untuk peningkatan pengembangan kualitas guru. Berarti kan melalui pelatihan-pelatihan, training dan sebagainya. Betul. Nah, kalau misalnya adakah pos-pos lain yang boleh juga dialokasikan untuk itu, misalnya untuk pembiayaan proses pembelajaran di kelas gitu, karena kan dengan penerapan kurikulum yang baru sepertinya nanti pembelajaran yang akan diimplementasikan mungkin akan lebih lebih kaya ya, dengan metode, dengan media dan sebagainya, dan pastinya tentu akan membutuhkan material juga yang terkait dengan pendanaan. Nah, apakah bos kinerja ini juga bisa dialokasikan untuk implementasi pembelajaran di kelas buat siswa gitu? Kira-kira. Sudah Bu Dia? Ya. Sudah ya. Jadi bos kinerja panduannya memang sudah ada, panduan penggunaan anggaran untuk apa saja, memang itu diutamakan dan itu sangat dibolehkan sangat. Selain itu nanti juga Bapak Ibu ke project profil, jadi anggaran juga digunakan ke project penerapan project profil pelajar Pancasila. Itu juga digunakan misalnya sekarang di model pembelajaran baru untuk sekolah penggerak ini kan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa itu belajar tidak harus fokus di kelas saja, boleh saja guru di luar kelas membuat alat bantu sederhana atau alat alat pembelajaran sederhana yang disampaikan oleh Ibu Dia tadi. Itu boleh diajukan ke kepala sekolah, biasanya ada anggaran. Pak Faril yang sudah mudah-mudahan sudah terjawab. Pak Faril, nanti dari guru bahwa untuk mengimplementasikan metode inovasi pembelajaran itu nggak ada dananya, nggak ada alasan. Harusnya ada, itu harusnya ada, karena itu memang untuk mutu, kan itu mutu pembelajaran, memang itu fokusnya mutu pembelajaran, mutu guru dulu, mutu kepala sekolah, baru mutu pembelajaran, baru ke penerapan proyek pelajar Pancasila tadi, profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Siap. Pak Faril, silakan. Terima kasih Pak Dul. Ini terkait dengan sharing aja Pak Dul, berbagi hubungannya dengan hasil pengamatan dari program sekolah penggerak tahap pertama, khususnya di Kabupaten Banjarmasin. Apa yang disampaikan oleh Pak Atta dan teman-teman terkait dengan bos kinerja memang demikian, arahannya untuk kinerja. Kemudian terkait dengan sekolah yang melaksanakan program sekolah penggerak, di awal tidak ada kriteria, jadi tidak ada kriteria apakah itu akreditasinya A, B atau C atau yang lain gitu ya, hasil seleksi. Nah, permasalahannya ini di Banjarmasin ini ada beberapa sekolah yang jauh di sana di pelosok, tapi karena potensi kepala sekolahnya bagus, dia lolos. Tapi standar-standar yang lain masih sangat rendah, seperti sarana prasarana, kemudian SDM-nya juga ya pegawai negeri sipilnya cuma satu orang kepala sekolah, yang lainnya honorer, termasuk kompetensi dari bidang IT-nya juga banyak yang rendah. Bahkan pada saat kita melaksanakan AMDK kemarin, diisi Pak, jadi anak-anak didiknya diungsikan, diajak ke daerah yang jaringannya lumayan baik, dan itu pun tidak dekat Pak, lumayan jauh. Jadi saya sebagai orang yang berkecimpung di dinas juga ke depan ini saya akan sharing barangkali ya, tidak hanya kepada sekolah penggerak. Jadi ibaratnya
sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Jadi saya juga akan mengajak sekolah-sekolah yang tidak masuk dalam sekolah penggerak. Apalagi kita menekankan kepada implementasi kurikulum merdeka itu ada 3 pilihan ya. Yang pertama menerapkan kurikulum 2013, yang kedua kurikulum yang dimodifikasi atau kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka itu pun sifatnya terbuka, silahkan. Sekolah penggerak harus menerapkan kurikulum mereka. Kemudian kami juga punya sekolah yang namanya pusat sumber belajar, Bro. Jadi pusat sumber belajar itu digunakan untuk sekolah-sekolah ataupun guru-guru belajar terkait hal-hal yang sedang fenomena ya, seperti sekarang ini kurikulum merdeka, pembelajaran paradigma baru dan lainnya. Jadi memanfaatkan PSB supaya melaksanakan kurikulum merdeka itu. Nah, yang lain itu silahkan evaluasi diri berdasarkan kesiapan dari sekolah-sekolah. Ya. Banyak yang termotivasi, banyak juga yang tidak termotivasi. Ini kaitannya dengan dana BOS, Pak. Karena kalau sekolah penggerak kan jelas ada dana pendukung untuk melaksanakan kurikulum itu. Nah, sementara sekolah yang secara mandiri, mereka akan ya kewalahan untuk mendanai secara reguler saja agak susah, apalagi nanti untuk menerapkan kurikulum merdeka itu. Jadi ya mungkin ini sharing dengan teman-teman, kalau memungkinkan kita mengajak nanti pada saat luring, bukan hanya sekolah penggerak sasaran saja yang kita ajak, ada perwakilan-perwakilan di sana melalui kelompok kerja kepala sekolah ataupun kelompok kerja pengawas sekolah yang kita undang untuk mengikuti kegiatan lokakarya atau pendampingan ataupun coaching. Demikian. Terima kasih Pak Waril. Pengalaman juga atau saran berbagi pengalaman di Sumsel. Ternyata sekolah penggerak yang lulus itu kepala sekolahnya yang hebat, tapi sekolahnya kadang-kala ya seperti tadi SDM-nya kurang atau sarana prasarannya belum lengkap. Saya seperti itu Pak Waril ya. Ya, saran Pak Waril itu nanti bagus juga kita diskusikan di tingkat koordinator PA atau koordinator fasilitator atau di tingkat penguatan di tingkat UPT bahasa juga boleh, dan di tingkat lainnya, agar ini juga didengar oleh juga oleh Dirjen GTK atau oleh UPT PPTK bahasa. Saya mendukung sekali bahwa nanti bolehlah kita mengajak teman-teman walaupun tidak sekolah penggerak, karena nanti targetnya memang 2-3 tahun ini kalau tidak ada lagi sekolah penggerak ya tentu mandiri lagi. Kalau mandiri ya biayanya tentu pasti ada biaya kalau menerapkan beberapa model-model pembaruan yang kita lakukan. Sementara yang sekarang kita dibantu dengan anggaran untuk melakukan itu. Saya kira terima kasih Pak Farid, sarannya memang ini penting nih. Semuanya harus bergerak. Disdik juga harus memberikan saran ke PT PPTK bahasa. Kalau kondisi seperti ini apalagi yang mau dilengkapi. Hasil dari pendampingan kita juga nanti menjadi rekomendasi bagi UPT PPTK untuk menerapkan apalagi yang perlu ditingkatkan di sekolah-sekolah masing-masing. Saya kira itu. Saya mendukung sekali idenya. Bapak Ibu yang lain tidak ada, kita mungkin masuk sesi kedua nih, sudah terlambat. Maaf, terlambat sesi kedua. Minta izin Bapak Ibu, saya coba